saya pribadi sih lebih banyak memberi info ke Ratu bahwa seringkali memang dalam hidup itu kita diuji dengan hal-hal yang kita tidak senangi gitu. Dan ujian itu analoginya seperti kayak piring yang kotor, untuk menyediakan piring yang baru, yang makanan yang baru biasanya kan memang harus dicuci dulu. Nah ini bisa dibilang ya anggap aja sebagai penghapusan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang di masa lalu. Lebih ke menguatkan Ratu karena memang Ratu juga ada riwayat penyakit yang harus dijaga nih dari segi fisik dan psikologisnya gitu. Jadi memang kalau kebelakangan ini saya lebih fokus ke keluarga, menenangkan, biar sabar, jangan dikit-dikit lapor hukum aja, lapor hukum kan keluarga besar saya kayak gitu tuh. Tuduhannya udah kelewat batas nih, fitnahnya udah kelewat batas gitu. Laporin aja. Nah, saya lebih ke membuat keluarga besar saya dan Ratu juga sabar, maafkan coba. Nah, mungkin efek dari ini semua seperti apa sih dengan segala huru hara yang ada gitu, kayak misalkan sampai ada brand yang nggak percaya sama kalian lagi kah? Atau mungkin orang-orang gitu gimana sih Kak Ratu? Itu mungkin aku dulu kali ya. Kalau untuk brand apa namanya nggak berpengaruh apa-apa karena poligami itu kan bukan perbuatan kriminal ya. Jadi ke suami itu nggak berpengaruh. Dan kalau sekarang aku punya kajian sendiri, punya brand sendiri. Alhamdulillah tidak. Cara kamu bangkit sendiri nih Kak, setelah mungkin dipandang sebelah mata sama orang lah, setelah mungkin sebulan mungkin kalian nggak bersuara, seperti apa sih? Oke. Dari aku aja. Sebulan saya tidak bersuara karena aku taat kepada suamiku dengan beberapa tuduhan-tuduhan yang bisa saja aku bantah dengan memberikan screenshot. Tapi kan itu nggak boleh kan, karena saya dengan almarhumah itu tidak ada dendam atau bukan, tidak ada hubungan yang memperbolehkan saya membuka itu. Seperti sepupunya juga kan nggak boleh buka WhatsAppnya itu sebenarnya aslinya. Sehingga saya lebih menahan diri dan menerima bahwa memang ini sudah menjadi konsekuensi sebagai istri kedua. Suka tidak suka, mau tidak mau, berlandaskan agama atau tidak, saya salah. Saya mau meminta maaf itu, dan saya mau minta maaf, saya turut berduka cita. Biarpun kata-kata ini nggak akan berpengaruh apa-apa juga ya Kak terhadap ibunda mendiang gitu, tapi saya mengerti betul perasaan itu. Aku dikuatkan oleh suamiku bilang ya udah nggak apa-apa, terima aja, ya udah nggak apa-apa, terima aja. Pikiranku cuma satu Kak, ya udahlah aku taat sama suamiku. Kan kalian netizen pada bilang kan ini paling cuma sebentar, kita sudah dari 2022 ya kan, tahan aja nih gitu. Aku tidak mengambil panggung siapapun, aku tidak menari-nari di atas penderitaan orang yang dibilang seperti itu. Karena pada nyatanya tanggal 26 malam saya melakukan sholat gitu. Saya sholat, video call sama beliau, saya secara terbuka gitu. Saya mencoba mentaati apa yang suami saya bilang, biarpun saya bisa memberikan bukti-bukti dari pribadi dari saya gitu. Cuman karena suami saya bilang seperti itu, sehingga saya diam dulu gitu. Jadi saya memang ngasih info ke Ratu untuk fokus ke penilaian Allah aja, jangan penilaian orang. Karena yang tahu aslinya kan Allah gitu. Karena yang tahu aslinya, faktanya seperti apa, kita menjalani hubungan seperti apa pada saat rohimah Allah masih hidup, itu juga Allah. Jadi lebih ke sabar aja, jangan fokus ke penilaian orang. Biarkan orang berspekulasi atau beropini apapun, biarin aja, maafkan. Ya, waktu itu Kak Ratu sendiri alasannya mau gitu sampai akhirnya jadi istri kedua, apa sih Kak alasannya tuh? Jangan tanya aku alasannya, kenapa dia mau sama saya gitu. Ya mungkin dari sisi kakak Awal dulu, habis aja. itu baru dari Kak Marcel gitu. Dari sisinya kakak sendiri kenapa tuh? Insya Allah suamiku orang yang baik, pintar, good looking, tauhidnya sih. Jadi mungkin kalau untuk persona, karakter dan lain-lain kayaknya nggak tepat ya kalau ditanyakan bisa
saat bergabung sekarang gitu. Pertanyaan-pertanyaan kalian yang kayak misalnya kenalnya gimana, mulanya gimana, apa yang dilihat, itu akan membuat buka lagi untuk keluarga yang ditinggalkan, sehingga aku akan menjawab yang penting-penting aja. Misalnya contoh ancaman, saya tidak pernah mengancam, saya mengajak silaturahmi, tidak ada. Kan ancamannya katanya ke temennya ya, saya dan bahkan sahabat almarhumah yang memberitahu saya juga. Saya bingung saya ngancamnya di mana. Saya bisa buka DM-nya tapi kan nggak perlu, dan itu ada hukumnya, ada undang-undangnya gitu. Tapi beliau bilang nggak usah. Padahal saya bisa bilang enggak teman-teman ya, tinggal kirim ke Ari deh. Ari enggak gitu kan? Iya kan kita sudah, aku di internet juga maksudnya bisa, cuman kata suami sabar, tunggu dikeluarkan dulu, sambut, dikeluarkan kita sambut. Nah, untuk yang kita memutuskan untuk keluar padahal tanah belum kering, itu kan dari pihak sana. Pihak sana menuliskan 7 hari lagi akan ada. Akan ada yang di blow up, akan ada yang go public gitu. Mereka nulis di TikTok gitu kan. Status WhatsApp juga. Status WhatsApp ya? Iya. Gitu. Jadi buat kami pada saat itu, dan penggiringan opininya kan teman-teman mungkin bisa lihat ya di TikTok, di beberapa video yang mengangkat terus viewsnya tinggi. Farisnya komen di situ kan dengan foto almarhumah yang ada di apa tuh apa Di- namanya Apa tempat tidur rumah sakit? tempat tidur rumah sakit yang sudah di Iya, yang udah ditutup. ditutup. Iya. Bukan keranda, tempat tidur yang rumah sakit. Ya ini. Ya, saya kasih lihat deh ya. Ya ini ya. Keranda bukan yang masih tempat tidur rumah sakit yang belum dipindahin. Nah ini, kalau ini nggak apa-apa, ini kan dari TikTok nih. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Tahan kak. Jadi sudah diagendakan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah, tapi kan waktunya nggak tepat, poligaminya nggak salah. Iya. Ini kan saya dari keluarga almarhumah menyaksikan sendiri begini kan ini loh. Kalau ini kan saya ambil dari TikTok gitu. Jadi apa namanya, bukan kita langsung blow up terus nggak ada rasa empati dan simpati gitu, enggak. Iya, memang mereka yang mau blow up itu ke tentang kita di 7 hari setelah almarhumah meninggal. Makanya daripada klarifikasi, mending buat pengakuan di hari ke-6-nya gitu. Gitu sih. Nah, Bang Marcel waktu awal-awal live sempat bilang katanya menjadikan Ratu sebagai istri kedua karena ingin menyelamatkan. Betul. Nah, itu maksudnya gimana sih Bang Marcel kalau bisa? Oke, saya buka sedikit ya. Ya. Saya kan nggak bisa membuka aib istri pertama dan aib istri kedua. Saya udah bilang itu dari awal, nggak berubah-berubah. Statement saya yang dari awal sampai sekarang masih sama. Jadi tentang Ratu aja deh. Ya, tentang Ratu. Iya, pas datang ke saya, orang mungkin kan ngeliat Ratu perfect, punya bisnis dan semacamnya. Ketika ngobrol lebih dalam, dia terbuka sebegitunya pada saat itu baru ketemu. Itu luar biasa, ternyata dia punya masalah yang membuat dia putus asa, punya trauma-trauma hidup yang membuat dia kayak nggak ada gairah hidup lagi gitu. Akhirnya saya berusaha untuk menolong, saya ngelihat potensi baik dari Ratu, ini masih bisa baik nih gitu, padahal kenapa nggak diperbaiki. Terus akhirnya kita deket, dia deket dengan keluarga saya juga deket dengan keluarganya, kita berteman baik di awalnya. Terus saya berusaha untuk memberikan solusi-solusi untuk permasalahan Ratu juga. Nah, karena kedekatan itu akhirnya kita ada kekhawatiran untuk khawatir zina gitu. Khawatir zina karena semakin lama semakin deket, dia ngajuin, "Mas nikah aja yuk. Akhirnya nikah. Oh, dari Ratu sendiri yang menawarkan. Berhari-hari. Tapi udah Jadi ke itu yang lama. enggak. Jadi memang bukan sekali Ratu ngajak nikah terus saya langsung iyain, enggak. Itu berhari-hari, berapa ya? 2 minggu, 3 minggu mungkin ada. Dia ngajakin setiap hari, setiap teleponan, nikah aja yuk mas, nikah aja. Daripada kayak gini nih kita komunikasi nggak ada statusnya, ada semacamnya, ngerinya malah zina dan semacamnya gitu. Tapi kalau Ratu sendiri pas ngajak Kak Marcel nikah, tahu Kak Marcel masih punya istri kan sebetulnya? Udah tahu. Dan mungkin alasan yang mendasar gitu selain zina gitu, kenapa mengajak Kak Marcel untuk nikah? Alasan aku udah nggak penting lagi kan. Sekarang yang penting adalah menjaga nama baik keluarga dan berempati kepada yang kehilangan. Iya, Aku sebenarnya- memberikan alasan apapun. Kan mereka bilang ini, aku kasih lihat ini, mereka bilang itu, aku kasih lihat ini. Aku di sini, udahlah, aku pelakor, gundik, apa aku udah terima, udah terima.
keluarga sana ya memberikan tuduhan-tuduhan yang nggak pernah ada buktinya. Bahkan saya tidak pernah melakukan itu, tapi diumbar ke media. Makanya dari pihak keluarga saya juga udah laporin aja fitnahnya kelewatan. Kayak contohnya yang keluarganya bilang saya minta ganti 25 juta. Pernah denger kan? Ya kan, saya minta ganti 25 juta. Sumpah demi Allah itu nggak pernah terucap dari mulut saya sama sekali. Kalau memang ada buktinya saya minta ganti, seharusnya ketika rahimahullah meninggal, saya akan menagih dong ke keluarganya kan. Kalau memang beneran saya minta ganti, coba cari apakah ada saya menagih atau apakah di chat saya dan almarhumah itu ada komunikasi tentang saya minta tagihan rumah sakit, saya minta ganti balik gitu. Nggak pernah ada itu. Makanya kok jadi fitnah begini. Opininya mungkin saya masih berhusnuzon, masih berprasangka baik, mungkin dia miskomunikasi. Mungkin almarhumah atau rahimahullah bilang ke ibunya bahwa suaminya marah ketika dirawat di rumah sakit yang tidak sesuai dengan apa yang dokter mau dari awal. Dan itu benar memang kalau marah, karena memang seharusnya di RSAS sejak awal, bukan di Boromeus. Kok bisa tiba-tiba biopsinya di Boromeus pada saat itu? Itu saya marah. Tapi tidak pernah saya terucap dari mulut untuk minta ganti uang balik. Nah itu makanya, kalau memang ada bukti saya nagih ke keluarganya atau minta balik, tampilin aja, gitu aja. Nggak mungkin Pak, maaf dari kalian berdua saja keluarga, kalau misalkan belum dibukakan mungkin ada usaha lebih dari kakak sama Dari saya dulu deh. Ya, untuk hal-hal yang tidak bisa diterima, saya tahu persis. Di Indonesia ini mayoritas Muslim, betul. Mayoritas Islam, betul. Tapi saya sadar betul juga bahwa yang bisa menerima status poligami ini di Indonesia itu masih minoritas. Walaupun poligami ini dijalankan dan dilaksanakan sesuai berdasarkan syariat hukum Islam dan aturan hukum Islam yang sesuai, tidak ada yang menyalahi. Memang tidak semua, bahkan bisa disebut minoritas yang bisa menerima hukum poligami ini gitu. Nah maka dari itu mungkin saya rasa pihak keluarga sana juga berat di poligaminya. Kok anak gue dipoligami dan semacamnya. Makanya saya pengen duduk ngobrol kekeluargaan. Saya akan menjelaskan alasan-alasan dibalik saya melakukan ini apa gitu, agar bisa terbuka ruang komunikasi. Kalau secara media-media kayak gini, urusan pribadi masuk ke media, opininya jadi berkembang publik. Saya cuma kasihan sama almarhumah istri saya, rahimahullah. Udah meninggal seharusnya udah tenang. Kok malah keluarganya bikin huru hara seperti ini, nggak mau diajak komunikasi. Kita udah coba untuk jalur chat, untuk komunikasi secara langsung nggak direspon. Ratu juga udah coba komunikasi nggak direspon. Jadi memang saya nggak ngerti jadinya tujuannya ke arah mana. Harapan saya bisa komunikasi secara langsung. mungkin dari mental sendiri capek nggak sih, apalagi kan lagi hamil, kata netizen juga drama lah apalah gitu. Kalau dari aku pribadi, aku mau minta maaf secara tulus. Saya mengerti betul perasaan ibu dan mungkin juga sepupu-sepupunya secara kompak membela dengan agenda ya yang mungkin ibunya tahu atau tidak tahu ya, karena sepupu-sepupunya memang sudah tahu hubungan kami serentak dengan tahu gitu. Sedangkan ibunya kan bilang kan baru tahu 3 hari, tapi sepupu-sepupunya sudah jauh sebelumnya gitu. Bisa saya buktikan dengan ya ada beberapa hal lah, sehingga saya pengen meminta maaf juga kalau kehamilan saya mungkin membuat kecewa keluarga atau kabar baik ini tidak tepat waktu. Kami, saya dan suami hanya menyambut apa yang kalian berikan. Misalnya 7 hari lagi ya sudah, nggak usah tunggu 7 hari kita go public. Iya. Gitu. Terus juga kayak contohnya satu lagi yang belakangan ini pihak keluarga sana bilang jangan lagi posting-posting tentang almarhumah. Padahal cuma 3 postingan dari hari almarhumah meninggal sampai sekarang itu cuma 3, dan itu udah saya archive, udah saya arsipkan gitu. Dan ketika kita melaksanakan apa yang keluarganya mau, yaitu kalau mau posting tentang berdua aja, jangan posting almarhumah. Kita berusaha beritikat baik untuk posting berdua tentang kita, tapi malah dituduhnya adalah bersenang-senang di atas penderitaan almarhumah. Jadi serba salah. Saya posting almarhumah dibilangnya mencari bikin konten tentang almarhumah, saya posting berdua dengan istri saya di media sosial saya dibilangnya wah ini mah bersenang-senang di atas penderitaan, padahal tanahnya belum kering dan semacamnya.
Jadi serba salah, maunya apa jadinya gitu. Makanya sebenarnya saya paham betul yang jadi permasalahan utama adalah poligaminya ini kan gitu. Jadi apapun yang saya lakukan dianggapnya salah. Jadi ya mau gimana, mungkin banyak juga wartawan-wartawan yang nanya ke saya kan, ada rasa bersalah nggak Mas Marcel kalau kondisinya sekarang seperti ini? Sejujurnya tidak. Karena kalau saya udah berpikir nih, kalaupun saya nemenin 1 bulan kemarin ketika operasi 1, 2, 3 itu 1 bulan Desember. Kalau saya 1 bulan full itu nemenin almarhumah di rumah sakit dan almarhumah ditakdirkan meninggal juga di akhirnya, ujung-ujungnya akan saya juga yang akan disalahkan karena status poligaminya. Mungkin akan ada tuduhan-tuduhan, wah pesulap merah nih memang pengen Tika meninggal nih, pengen hidupnya sama Ratu. Wah, akan ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Kok udah tahu anemia aplastik kok main tanda tangan aja operasinya gitu. Nah, bahkan sekarang operasi ketiga bukan saya yang tanda tangan, bukan saya yang menyetujui, tetap saya yang disalahkan. Ya makanya kalau dibilang merasa bersalah atau enggak, apapun kondisinya, dengan status poligami yang tidak bisa diterima oleh semua masyarakat ini, hampir semua masyarakat, walaupun orang-orang yang bijak bisa menerima ya tentang hukum Islam ini, tapi banyak yang tidak bisa. Nah, sebenarnya adalah masalah utamanya adalah di poligaminya kan. Maka dari itu, ini urusan pribadi saya, izinkan saya menyelesaikan urusan pribadi saya sendiri gitu.